Hari ini Ibu akan menjelaskan materi KSP atau hasil kali kelarutan. Perlu kita ingat, jika suatu zat melarut di dalam air, zat tersebut akan terurai menjadi partikel-partikel dasar. Yang dimaksud dari partikel dasar ini yaitu molekul-molekul atau ion-ion penyusun zat tersebut. Kelarutan dan hasil kelarutan. Kelarutan suatu zat di dalam suatu pelarut menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Contohnya, jika kalian melarutkan garam dapur ke dalam air, dan ada sebagian yang tidak dapat larut lagi, larutan tersebut merupakan larutan jenuh. Nah, besarnya kelarutan suatu zat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis pelarut itu sendiri. Senyawa polar yang memiliki kutub muatan positif atau negatif akan mudah larut dalam senyawa polar, dan senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Ingat, senyawa nonpolar tidak memiliki kutub muatan. Yang memiliki kutub muatan hanya senyawa polar, yaitu muatan positif dan negatif. Senyawa polar umumnya tidak larut dalam senyawa nonpolar. Contohnya seperti minyak tidak dapat larut di dalam air. Yang kedua adalah suhu. Kelarutan suatu zat padat akan semakin tinggi jika suhunya dinaikkan. Hal ini disebabkan karena kalor mengakibatkan renggangnya jarak antara molekul pada zat padat tersebut. Hasil kali kelarutan. Senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi partikel penyusunnya, yang berupa ion positif dan ion negatif. Jika ke dalam larutan jenuh suatu senyawa ion ditambahkan padatan senyawa ion, maka padatan tersebut akan mengendap. Nah, endapan yang tidak larut tidak mengalami ionisasi. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan air lagi, maka endapan tersebut akan larut dan mengalami ionisasi. Nah, jika air dalam larutan jenuh yang ditambahkan padatan ion tadi diuapkan, maka ion-ion tersebut akan segera mengkristal atau menjadi padatan. Perhatikan gambar di atas. Untuk gambar A itu adalah padatan AgCl yang dilarutkan di dalam air. Untuk gambar B itu ditambahkan kembali padatan AgCl-nya sehingga terbentuk endapan. Nah, untuk gambar C itu ditambahkan air sehingga endapannya berkurang karena endapannya mengalami ionisasi. Dengan demikian, di dalam larutan jenuh terdapat reaksi kesetimbangan. AgCl menjadi Ag+ ditambah Cl-. Nah, untuk tetapan kelarutannya sama dengan konsentrasi Ag dikali konsentrasi Cl dibagi konsentrasi AgCl. Oleh karena konsentrasi zat padat selalu tetap, maka kelarutan AgCl akan menghasilkan nilai tetap, sehingga kelarutan AgCl sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Berdasarkan data tersebut, untuk larutan jenuh AgCl, konsentrasi ion Ag dan Cl mempunyai nilai yang setara dengan nilai kelarutan AgCl dalam air, sehingga nilai K disebut KSP atau tetapan hasil kelarutan. Nah, untuk nilai hasil kelarutannya dinyatakan dengan rumus seperti di bawah ini. Perhatikan contoh soal berikut. Tuliskan rumus KSP Ag2CrO4. Nah, kita buat dulu persamaan reaksinya. Ag2CrO4 menjadi 2Ag+ ditambah CrO4-2. Kenapa di sini ada -2 muatannya? Karena oksigen memiliki bilangan oksidasi -2. Sehingga KSP-nya kita buat menjadi Ag+, koefisien dari Ag+ menjadi pangkat, ditambah CrO4-2. Kenapa CrO4-2 tidak ada pangkat? Karena pangkatnya 1, jadi nggak perlu ditulis. Nah, ini untuk latihannya. Kalian tuliskan rumus KSP untuk senyawa berikut berdasarkan contoh soal di slide sebelumnya. Kalian kerjakan di buku latihan. Kita masuk ke hubungan kelarutan dengan KSP. Pada reaksi kesetimbangan, suatu senyawa EMBN menjadi M itu untuk koefisien zat A bermuatan positif, ditambah N itu untuk koefisien zat B bermuatan negatif. Jika harga kelarutan dari senyawa AMBN sebesar S mol per liter, maka konsentrasi ion A bermuatan positif dan ion B bermuatan negatif adalah seperti persamaan reaksi yang ada di slide.
Jadi untuk larutannya dimisalkan S untuk masing-masing senyawanya. Nah, sehingga hasil kali kelarutannya adalah KSP ANBN sama dengan konsentrasi zat A yang bermuatan positif dipangkatkan koefisiennya yaitu M dikali konsentrasi zat B yang bermuatan negatif dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu N. Nah, sehingga KSP ANBN sama dengan M yaitu pangkatnya tadi dikalikan S berpangkatkan pangkatnya tadi sama juga dengan N dikali S dipangkatkan dengan koefisiennya tadi. Nah, KSPA MBN sama dengan M pangkat M dikali N pangkat N dikali kelarutannya yang ditambahkan koefisien M ditambah N. Sehingga S yang sama dengan kelarutan AMBN. Atau kalau kita buat dalam rumus, S sama dengan akar N ditambah M, di dalamnya dibuat KSP dibagi koefisien N dipangkatkan dengan koefisien itu sendiri, dikalikan dengan koefisien M dipangkatkan dengan koefisien itu sendiri. Nah, sekarang perhatikan contoh soalnya. Pada suhu tertentu, kelarutan AgCl dalam air adalah 1,435 mg per liter. Yang ditanya, A. Berapakah kelarutan AgCl dalam satuan mol per liter jika MR AgCl sama dengan 143,5? Yang B. Tentukan konsentrasi Ag dan konsentrasi Cl dalam larutan jenuh AgCl tersebut. Yang C. Tentukan KSP-nya. Nah, sekarang kita jawab untuk yang A. Kita cari dulu kelarutannya dalam satuan gram per liter, maka kita bagi dengan 1000. Didapat 1,435 dikali 10 min 3. Nah, untuk mencari kelarutan, maka kita bagi dengan MR-nya, yaitu 1,435 dikali 10 min 3 dibagi 143,5. Didapat kelarutannya sama dengan 10 pangkat minus 5 mol per liter. Yang B, tentukan konsentrasi masing-masingnya. Kita buat dulu persamaan reaksinya, yaitu AgCl menjadi Ag plus ditambah Cl min. Tadi di jawaban yang A didapat konsentrasi AgCl sama dengan 10 min 5, maka kita masukkan AgCl 10 min 5. Karena koefisien AgCl, Ag, dan Cl sama yaitu 1, maka semuanya konsentrasinya pun 1, yaitu 10 min 5, 10 pangkat min 5. Ini sama seperti penjelasan yang di awal ya, kalau konsentrasi AgCl itu padatannya sama dengan konsentrasi dari ionisasinya, yaitu Ag sama Cl-nya. Nah, yang C, tentukan KSP-nya. Nah, untuk KSP AgCl berarti kita buat lagi rumusnya, yaitu konsentrasi Ag dikali konsentrasi Cl, sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 5. Ingat, kalau dalam kali pangkat itu ditambah, sehingga menjadi 10 pangkat minus 10. Atau bisa juga dengan rumus, yaitu KSP AgCl sama dengan S pangkat 2 atau 10 pangkat minus 5 dipangkati 2, yaitu 10 pangkat minus 10. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. Pada suhu tertentu, nilai KSP MgOH2 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 12. Berapakah gram MgOH2 yang dapat larut dalam 250 ml air? Dan hitunglah kelarutan MgOH2 dalam air pada suhu tersebut. Diberitahu bahwa MR MgOH2 sama dengan 58. Nah, kita jawab. Pertama, kita buat dulu KSP MgOH2 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 12. Kita misalkan kelarutan atau S KSP MgOH2 sama dengan S, karena S-nya belum diketahui atau kelarutannya belum diberitahu. Nah, kita buat persamaan reaksinya. MgOH2 menjadi Mg plus 2 ditambah 2 OH-. Karena konsentrasinya nggak ada atau belum dikasih tahu, maka kita buat masing-masing senyawanya menjadi S mol per liter, S mol per liter, dan 2S mol per liter. Kenapa di sini 2S? Karena koefisien untuk OH sama dengan 2. Nah, untuk mencari KSP MgOH2 sama dengan Mg plus 2 ditambah 2 OH-. Kita masukkan KSP-nya yaitu 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan S dikali 2S pangkat 2. Ya, jadi ingat koefisiennya kita buat menjadi pangkat lagi. Sehingga 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 4S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat minus 12. Sehingga S sama dengan akar 10 minus 12, akar 3. Sama dengan 10 pangkat minus 4.
Nah, sehingga konsentrasi MgOH2 yang dapat larut dalam air, yaitu rumusnya adalah S sama dengan N per V. S untuk larutan, N untuk mol, V untuk volume. Sehingga untuk mencari mol sama dengan S dikali volume, sama dengan tadi kelarutan kita sudah dapat 10 pangkat minus 4 dikali dengan volume air. Ingat diubah dulu ke dalam liter, yaitu 250 dibagi 1000, menjadi 25 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga jumlah mol yang didapat menjadi 25 kali 10 pangkat minus 6 mol. Maka, untuk mencari massa dari magnesium dihidroksida yang terlarut adalah rumusnya mol dikali mR, yaitu 25 kali 10 pangkat minus 6 dikali 58. Sehingga masanya menjadi 1450 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini untuk latihan soalnya, kalian kerjakan di buku latihan dengan cara makna hasil kelarutan dan pengaruh ion senama. Nilai KSP dapat memberikan informasi tentang kelarutan senyawa tersebut dalam air. Semakin besar nilai KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut. Nah, jika KSP lebih besar dari KSP, maka akan terjadi endapan. Nah, jika KSP lebih kecil dari KSP, maka akan terjadi larutan jenuh. Atau jika KSP sama dengan KSP, maka belum terjadi larutan jenuh maupun endapan. Oke, contoh soalnya, ke dalam larutan 100 ml AgNO3 0,001 m ditambahkan 100 ml larutan Na2CO3 0,001 m. Selidikilah dengan perhitungan, apakah pada penambahan tersebut sudah mengakibatkan terjadinya endapan Ag2CO3? Diketahui KSP dari Ag2CO3 pada suhu 25 derajat Celcius adalah 6,3 kali 10 pangkat minus 12. Nah, kita jawab. Sekarang, kita cari masing-masing konsentrasi untuk AgNO3 dan Na2CO3. Karena kedua senyawa tersebut memiliki molaritas dan volume yang sama, berarti hasilnya pun sama, yaitu sama dengan 0,1 milimol. Dari mana 0,1 milimol? Dari rumus molaritas dikali volume, yaitu 0,001 m dikali 100 mili. Sehingga konsentrasi untuk Ag+ sama dengan 0,1, konsentrasi untuk CO3 pun sama dengan 0,1. Kenapa yang dipakai Ag dan CO3? Karena yang di soal yang ditanyakan itu adalah endapan dari Ag2CO3. Nah, lalu kita hitung volume campurannya 200 mili dari penambahan 100 ditambah 100. Nah, konsentrasi Ag menjadi N per volume, yaitu 0,1 dibagi 200, sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4. Dan untuk konsentrasi CO3 pun sama, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 4. Lalu kita buat persamaan reaksinya, yaitu Ag2CO3 menjadi 2Ag+ ditambah CO3 minus 2. Kita buat cari QSP-nya, yaitu QSP Ag2CO3 sama dengan konsentrasi Ag pangkat 2. Ingat pangkat 2 dari mana? Dari koefisiensi Ag. Dikali CO3 bermuatan minus 2. Sama dengan, tadi konsentrasi masing-masing yaitu 5 kali 10 pangkat minus 4. Berarti kita buat 5 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 2 dikali 5 kali 10 pangkat minus 4. Ini yang punya CO3. Sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat minus 10. Sehingga tadi kita sudah tahu bahwa KSP Ag2CO3 sama dengan 6,3 kali 10 pangkat minus 12. Kita buat perbandingannya. Berarti oleh karena KSP lebih besar dari KSP pada pencampuran ini, maka terjadilah endapan Ag2CO3. Nah, ini untuk latihan soalnya. Larutan CaCl2 0,01 m sebanyak 200 ml dicampur dengan 300 ml larutan Na2CO3 0,001 m. Apakah timbul endapan pada campuran tersebut? Kalian cari caranya sama seperti slide sebelumnya. Oke, materi KSP kita sudah selesai. Soal latihan, kalian tulis di buku latihan beserta jawabannya, beserta caranya, lalu kalian foto dan kirim ke ibu. Maksimal pengumpulan itu jam 2.35. Lewat dari jam 2.35, maka tugas kalian tidak akan ibu terima. Selamat mengerjakan.